edisi syukuran toko kedua. Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan jualannya laris manis. Jadi ini adalah video syukuran toko kedua. Ini kami dari toko pertama teman-teman menuju ke toko kedua. Jadi ini kita perginya subuh-subuh. Tadi kita bangunnya itu jam 4 subuh. Nah setelah kita selesai sholat dan lain sebagainya, lanjut kita pergi ke toko kedua. Ini kita sampai di toko kedua sekitar jam 6 pagi. Nah, ini adalah kondisi toko kedua saya, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah jadi dan kita sudah masuk dan ya sebentar kita akan mengadakan acara syukuran di toko kedua ini. Nah, sebelum kita mengadakan acara syukuran dan belum ada juga orang yang datang, kita sempatkan untuk memasang dulu karpet ini karena biasalah ini adalah toko baru dan masih banyak debu-debu begitu. Kemarin kita sudah membersihkan tapi masih banyak debu yang menempel. Jadi kita memutuskan untuk membeli karpet dan kita pasang di toko ini. Sekalian nanti karpetnya ini kita nggak lepas lagi teman-teman ya. Karena kayaknya lebih bagus kalau kita pakai karpet begini. Ini ada keponakan saya yang membantu saya memasangkan karpet di sini. Jadi tadi kita sudah bawa karpetnya dari toko pertama, kebetulan di sana kita juga jual karpet. Nah setelah selesai kita memasang di bagian kamar dan bagian ruang tamunya begitu, karena ini tokonya sangat kecil sekali. Jadi kita pasangkan semuanya teman-temannya. Jadi setelah selesai ini kita lanjut lagi mau pasangkan ke daerah sini. Nah, karena hari ini akan diadakan acara syukuran, jadi mejanya yang ini kita kasih pindah dulu karena nanti orang tidak muat di sini. Jadi ini kita bawa keluar, mejanya yang ini kita bawa keluar saja. Jadi ini kami bertiga saja mengangkat ini dan ternyata itu berat sekali teman-temannya. Nah, ini setelah kita selesai mengangkat semuanya dan sudah beres di dalam. Ini bapak saya sudah datang dari kampung. Nah kebetulan ini sudah jam 7 pagi, jadi kita mau memasuki rumah baru atau toko baru. Ini adalah salah satu rangkaian acara memasuki rumah baru atau toko baru. Nah di sini ada bapak saya yang memegang pintu dan dia itu membaca-bacai. Gak tahu dia bacanya apa, tapi yang pasti kalau setiap ada yang baru-baru itu pasti bapak saya yang duluan yang membaca-bacai begitu. Nah, di sini kita semua pada ngumpul di bagian depan nggak boleh ada orang yang masuk sebelum pintunya dibuka. Nah, di sini karena sudah selesai dibaca-bacai, kita sudah dipersilahkan masuk ke dalam rumah baru ya, walaupun rumahnya sederhana tapi alhamdulillah kita bersyukur dan mensyukuri apapun yang kita miliki sekarang teman-teman ya. Nah, di sini kita mau masuk dan sebentar kita akan bikin-bikin sesuatu di dalam. Kita mau masak-masak dan sebagainya. Yang pastinya kalau ada acara begini itu pasti ada namanya onde-onde teman-teman ya. Jadi di sini kita bikin onde-onde juga, bikin kopi, bikin onde-onde, potong-potong ayam. Pokoknya kalau kita memasuki rumah baru itu harus ramai dan meriah teman-teman ya. Nah berhubung karena kita baru di sini, jadi masalah air saja di sini itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena kita itu hanya memesan air galon saja untuk digunakan karena belum ada air pump. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada keluarga kami, ada mama saya, ada tante saya dan ipar-ipar saya juga ikut andil dalam memasuki rumah baru kami ini atau toko baru kami ini. Di sini kita mengadakan acara makan-makan. Dan yang pastinya kalau kita mau buka toko seperti ini atau sesuatu yang baru-baru itu, kita harus bikin onde-onde teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah potong-potong ayam dan kita juga bawa soko dari kampung. Jadi semuanya ada di sini teman-teman ya. Nah, setelah selesai makan-makan, semua keluarga sudah pada pulang dan lanjut lagi kami menerima tamu. Nah di sini ada banyak tamu lagi yang datang. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata banyak orang yang senang datang di tempat kami. Nah selanjutnya ini adalah keluarga dari suami saya.
mereka itu hampir semua yang keluarganya itu datang di tempat kami untuk memeriahkan acara syukuran rumah baru atau toko baru kami ini. Jadi, nah lanjut lagi, ini ada sepupu-sepupu saya yang datang juga ke sini teman-temannya. Jadi alhamdulillah masya Allah banyak orang yang peduli dan di sini rencananya sebentar kita mau ambil barang. Oh ya, ini sudah malam teman-teman dan sudah banyak lagi orang yang datang. Nah kebetulan kali ini ada juga ipar saya yang bikin soto Banjar. Jadi soto Banjarnya itu sangat laris sekali. Nah di sini kita persiapkan soto Banjar karena sebentar ada rombongan dari Tanah Toraja atau di dekat toko pertama kami itu ada banyak cowok-cowok ya di situ yang selalu nongkrong itu akan datang semuanya. Jadi kita mempersiapkan makanan untuk mereka. Nah, tidak terasa ini sudah jam 11 malam dan saatnya untuk kita pergi ambil barang di toko pertama. Jadi nanti barangnya berasal dari toko pertama semuanya teman-teman ya, karena itu adalah toko baru dan belum ada kampas yang masuk di sana. Jadi kita memutuskan untuk ambil barang semuanya di toko pertama. Jadi nanti toko pertama tidak akan kosong sepenuhnya, melainkan kita bagi dua saja barangnya teman-temannya. Karena biar bagaimana toko kedua itu juga harus dilengkapi teman-temannya, karena kita tidak tahu barang apa saja yang laku. Jadi kita hanya persiapkan saja. Nah ini adalah perjalanan kami menuju ke toko pertama. Nah ini kita sudah sampai di toko pertama dan seperti yang kalian lihat ini sudah banyak barang yang diangkut sama sepupu-sepupu kami. Jadi di sini alhamdulillah sekali teman-teman banyak orang yang peduli dengan kami. Dan di sini yang datang ke sini itu ada beberapa mobil yang membantu kami mengangkat barang. Coba bayangkan kalau kami hanya bertiga mengangkat barang itu entah sampai kapan akan selesai. Dan ini dikerjakan hanya dengan satu malam saja dan seperti yang kalian lihat ini adalah barang-barang yang mau dibawa ke toko pertama. Jadi kali ini kita memakai 4 mobil untuk mengangkut barang ke toko kedua teman-teman ya. Jadi alhamdulillah masya Allah. Dan yang di sini tetangga-tetangga itu mengira bahwa kami itu sudah pindah teman-teman ya, karena mereka melihat ada banyak barang. Nah di sini ada tetangga yang bertanya apakah kami mau pindah, dan kami bilang itu belum pindah, kami hanya buka cabang lagi. Nah setelah selesai kita angkut barang, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke toko kedua. Di sini ada beberapa mobil berturut-turut membawa barang jualan kami. Nah lanjut lagi, setelah menempuh perjalanan kita akhirnya sampai di toko kedua. Nah seperti yang kalian lihat ini sepupu-sepupu kami lagi mengangkat barang. Jadi di sini itu semuanya bekerja teman-teman, tidak ada yang jadi penonton. Jadi semuanya ikut bergotong royong mengangkat barang-barang kami ini. Dan di sini itu prosesnya itu tidak terlalu lama teman-teman ya, karena banyaknya orang yang ikut mengangkat barang masuk ke toko kami. Nah di sini itu mobilnya antri itu dibawa. Nah kalau misalnya mobil yang satu habis barangnya baru ke mobil yang selanjutnya. Tahu nggak teman-teman, di sini itu posisinya sudah jam 1 malam. Coba bayangkan, kami itu ribut-ribut di sini, sibuk ke sana kemari mengangkat barang, sedangkan tetangga-tetangga yang lainnya sudah pada tidur. Nah, untungnya di sini itu kita bertetangga dengan kos-kosan. Jadi tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat begitu, karena di daerah sini itu jarang masyarakat yang tinggal di daerah sini, yang ada itu banyak kos-kosan karena memang kita itu berada di depan kampus. Jadi otomatis di sini itu banyak kos-kosan. Dan di sini bocil-bocil sudah banyak yang tertidur dan bapak-bapaknya masih mengangkat barang begitu. Di sini tuh saya sangat terharu sekali. Kenapa? Karena begitu banyak keluarga yang peduli terhadap kami teman-temannya. Bahkan mereka itu menyusun barang sampai selesai dan setelah selesai baru mereka pulang. Nah, saya itu berterima kasih sekali kepada kalian para keluarga kami yang ikut andil mengangkat barang-barang ini, karena coba bayangkan kalau kami hanya bertiga itu pasti kami tidak bisa teman-teman ya. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama baru bisa selesai. Nah, di sini kondisinya sudah banyak barang yang masuk dan masih banyak juga barang yang di luar, dan seperti yang kalian lihat ini adalah kerjasama orang-orang dari kampung, orang-orang bergotong royong mengangkat barang-barang kami. Nah di sini itu saya hanya melihat saja karena di sini sudah banyak cowok-cowok yang ikut
mengangkat barang. Jadi kita tidak perlu lagi mengangkat barang yang cewek-cewek. Nah, sebentar kalau selesai ini baru mereka pulang. Sungguh mereka itu sangat berhati mulia teman-teman ya. Coba bayangkan mereka itu jauh-jauh dari kampung hanya untuk membantu kami mengangkat barang. Karena ada yang bertanya, Kak, berapa kira-kira modal yang kita gunakan di toko kedua ini? Terus terang, saya tidak terlalu menghitung berapa modal yang digunakan. Intinya, yang di toko pertama itu barangnya kita bagi dua saja. Nah, sebelum saya bawa barang ke sini, saya sudah memang stok banyak barang di toko pertama. Karena memang kita niatnya untuk membuka toko kedua ini langsung lumayan besar teman-teman ya. Bukan lagi mulai dari nol, tapi memang itu niat kita untuk membuka toko kedua ini langsung besar begitu, dan mudah-mudahan kedepannya toko kedua ini bisa berjalan dengan baik dan semakin besar. Nah, untuk toko kedua ini murni hasil kerja keras kami dari toko pertama. Bayangkan setelah bertahun-tahun kami mengumpulkan uang baru bisa tercapai kita bikin toko kedua ini. Itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan yang pastinya membutuhkan proses yang begitu panjang teman-teman ya. Ada suka duka yang harus kami lalui. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.